Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan saya, Garsatria Putra Pratama di M2 Studio Mustika dalam program M2 Talk. Di tengah perayaan Hari Guru Nasional, sebuah momen yang istimewa menghormati dan menghargai jasa para pahlawan tanpa tanda jasa. Namun, di tengah kebahagiaan ini, kita perlu menyadari bahwa profesi guru saat ini sedang tidak baik-baik saja. Menghadapi tantangan yang cukup berat di taman ilmu, guru menaburkan benih harapan sebagai pelita yang menerangi jasa menuju masa depan. Di balik setiap keberhasilan siswa, ada seorang guru yang berdedikasi. Namun, saat ini justru guru merasa terancam dengan isu kriminalisasi. Lantas, bagaimana kita bisa menerapkan generasi emas jika guru kita sendiri tidak merasa aman dan terlindungi? Mari kita bersama membahas tantangan guru saat ini di M2 Studio Mustika dalam program M2 Talk. Halo Sobat F2KM, sebelum saya memulai talk show pada hari ini, kita saksikan cuplikan berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di Metro Siang. Guru, sang pahlawan tanpa tanda jasa, nasibnya kini tengah memprihatinkan. Bukan tanpa sebab pemirsa, pemberian sanksi untuk mendisiplinkan siswa justru kerap disalahartikan dan berujung pelaporan. Menyusul kasus kriminalisasi terhadap Supriyani, seorang guru honorer di Konawe Selatan, beredar video guru tidak menghiraukan siswanya yang tiduran saat belajar karena takut dikriminalisasi. Pemirsa, ini adalah video yang beredar dan viral di media sosial. Menggambarkan guru membiarkan siswanya tidur-tiduran di dalam kelas pada saat kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Guru ini sengaja tidak menegur siswanya yang tidur-tiduran dan melakukan pelanggaran lainnya karena khawatir dikriminalisasi seperti yang dialami oleh Supriyani. Kegelisahan guru yang khawatir akan dikriminalisasi jika mengambil tindakan edukatif untuk siswa. Oke, telah hadir bersama kita saat ini para guru Mandua Kota Madiun dengan segudang prestasinya. Assalamualaikum Bu Kasmini, Bapak Arito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Guru ke-30. Terima kasih banyak. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Allah Akbar. Berarti sehat. Walau mungkin setiap sore hujan gitu ya Bu ya. Ya baik. Memang udah waktunya. Ya baik. Baik Sobat M2KM, sebelum kita membahas tayangan fenomena tadi, mari kita berbincang santai dengan beliau berdua. Bu Kasmini yang saat ini beliau tidak hanya sebagai guru, tetapi menjabat sebagai Ketua PGRI Mandua Kota Madiun. Gimana sih Bu? Berkaitan dengan momen Hari Guru Nasional 2024 yang memiliki slogan Guru Hebat Indonesia Kuat. Nah, bagaimana tanggapan Ibu dan Bapak terkait slogan ini mampu menginspirasi dalam menjalankan tugas sebagai guru? Dimulai dari Bu Kasmi terlebih dahulu. Terima kasih untuk slogan Guru Hebat Hebat Indonesia Kuat. Itu adalah sebagai pemicu semangat saya sebagai guru yang mungkin bisa menginspirasi anak-anak sehingga guru itu sebenarnya tugasnya tidak hanya mengajar saja, tetapi atau mungkin memberikan pembelajaran di kelas saja, tetapi harusnya bisa
membentuk karakter siswa sebagai penerus generasi bangsa yang nanti akan melahirkan anak-anak yang hebat juga, sehingga Indonesia juga akan menjadi Indonesia yang kuat yang diteruskan oleh generasi saat ini. Untuk tanggapan dari Pak Rida sendiri, Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. sangat berkesan dengan hadirnya podcast Madura. Selamat untuk tim podcast. Ya, alhamdulillah. Ini pas hari guru, kami sebenarnya juga saya tidak berprestasi begitu ya. Tahun 2012 sih pernah guru prestasi. Oke. Untuk tadi masalah tema ada apa tadi moto ya, guru hebat Indonesia kuat itu sebenarnya juga alhamdulillah itu sudah waktunya sekarang ini karena bagaimanapun guru hebat itu guru seperti yang dikatakan oleh Bukas tadi itu tidak hanya mengajar karena mengajar memang sangat sulit tapi lebih sulit mendidik dan membimbing ya mendidik dan membimbing ini karena guru adalah sosok yang punya tugas mengajar kemudian membimbing dan mendidik. Nah, kalau mengajar kan seperti saya matematika. Mengajar ya 1 tambah 1 2 kan sangat gampang. Tetapi kalau mendidik ini adalah membentuk karakter. Nah, sesuai dengan hadis Nabi, innamal bu'istu tamam akhlak. Jadi Nabi diutus untuk memperbaiki akhlak. Itu tugas itu sangat berat. Ya, padahal sekarang ada arus globalisasi dan sebagainya. Nah, itu kalau sebagai guru itu sudah bisa memperbaiki akhlak, namun guru juga harus berakhlak juga. Nah ini ya, jadi bagaimana akan memberikan atau akan membentuk akhlak kalau gurunya belum berakhlak. Oleh karena itu, hebat di sini adalah berakhlak. Kemudian bisa membimbing. Bimbing itu menuntun, motivasi, ya, memberi tuntunan, membimbing kayak kita dibimbing oleh seseorang. Nah itu maka membimbing ini juga sangat penting. Oleh karena itu, guru hebat itu ya guru yang bisa tadi membentuk akhlak, kemudian membimbing, dicintai oleh siswanya dan sebagainya, sehingga siswa akan terbentuk mencintai gurunya. Nah, inilah awal mula Indonesia jadi kuat karena sudah dikuatkan oleh guru tadi. Demikian Mas Sin. Itu mungkin menurut saya. Oke, monggo. Mas tadi mungkin Bapak bilang apa tadi guru berprestasi. Nah, Prestasi. dengar-dengar juga Bapak Ridho punya pengalaman menjadi guru instruktur nasional. Alhamdulillah Nah, itu mungkin boleh diceritakan pengalaman yang berkesan selama Bapak mengajar di Mandua Kota Madiun. ya. Saya sebenarnya tugas pertama saya itu di Lombok Timur. Ya jauh merantau ke Lombok Timur. Nah, alhamdulillah saya bisa pindah karena mengikuti orang tua saya sudah tua, bisa pindah. Kemudian alhamdulillah saya pilih Mandua Kota Madiun, saya tidak tahu juga, ini mungkin Allah yang menentukan, Allah yang mentakdirkan, sehingga saya bisa ketemu Bukas Mini, ketemu Mas Tegar, dan semuanya bisa ketemu. Di situ alhamdulillah sangat berkesan itu waktu saya membimbing anak untuk mengikuti pertukaran pelajar di luar negeri. Itu sangat berkesan sekali. Karena saya harus puntang-panting ke Malang, ke Surabaya, dan sebagainya. Itu sangat berkesan sekali. Ya, dan alhamdulillah ada 2 orang siswa yang bisa berputar ke Jepang dan ke Amerika. Yang satu Lailatul Amin, yang satunya berapa saya lupa. Itu alhamdulillah Mas, itu yang sangat berkesan sekali. Oke, Oke. geser ke Bukas Mini sendiri, mungkin boleh dong diceritakan pengalaman yang berkesan selama mengajar di Mandua Kota Madiun. Ya, banyak sekali sebenarnya, tapi saya cuplik sedikit saja. Kalau tadi nyambung Pak Rido sebagai guru instruktur nasional, kalau saya Tuh, anak batas. sekali juga Ya, alhamdulillah. untuk berprestasi di Kota Madiun. Di tahunnya lupa, Ya, yang pertama itu juara 2, yang berikutnya tahun berikutnya, mungkin 2 tahun yang lalu ya. Juara 1 sebelum Pak Ramadan untuk Kupresnya. Kemudian kalau kaitannya kesan-kesan yang ada di Mandua, yaitu kaitannya dengan siswa ya. Yang sangat mendalam itu sebenarnya ketika kita melihat anak-anak kita atau siswa-siswa Mandua yang di bidang pelajaran itu mungkin sulit menangkap pelajaran, tapi sebenarnya dia punya apa ya, kemampuan yang lain yang misalnya dia nggak bisa matematika, tapi dia punya kelebihan yang lain. Itu yang memacu saya ya untuk
bisa bagaimana memaksimalkan siswa yang tidak bisa di satu mapel kesulitan, tapi di sisi lain dia punya prestasi yang hebat, akhirnya dia bisa menjadi juara. Itu inspirasi itu sebenarnya pernah saya tulis juga di buku saya yang berjudul Potensi Siswa Minimalis Menjadi Maksimalis. Kemudian metode yang saya pakai adalah pendekar kekar. Jadi buku ini saya ciptakan ketika saya juga terinspirasi bahwa di Mandua itu sebenarnya kalau kita lihat semuanya tidak harus pinter pelajaran semua, tapi sebenarnya yang hebat-hebat di bidang eskul atau di bidang non-akademik itu juga banyak. Itu yang menginspirasi saya untuk membuat buku ini, sehingga kalau kesan itu yang menurut saya sangat mendalam dan itu merupakan anugerah bagi saya untuk melihat bahwa siswa-siswa Mandua itu sebenarnya banyak yang hebat-hebat juga dan berprestasi juga. Untuk membahas prestasi juga ini, Bu. Nah, kira-kira apa sih tantangan terbesar yang dihadapi guru saat ini? Kalau tantangan bagi saya yaitu kalau sekarang kan di era digital ya. Nah, sedangkan mungkin di usia saya agak setengah digital, agak setengah setengah zaman dulu. Jadi dan perbedaan atau gaya belajar anak-anak itu sekarang kan mungkin banyak yang berbeda. Sehingga kita sebagai guru harus bisa istilahnya ngomong dan tahu bagaimana memahami berbagai macam karakter, gaya belajar dan kemampuan siswa itu yang menjadi tantangan bagi saya sebagai guru di kelas. Oke. Itu pendapat Bapak Adito sendiri, bagaimana? Memang ini sudah istilahnya dalam bahasa Jawa sudah sampun pun. Artinya kita ini zaman digital ya. Ada dua tantangan Mas, internal dan eksternal. Kalau internal ya kemauan, kemudian potensi diri dan sebagainya, itu memang anak-anak itu mempunyai bakat minat yang masing-masing itu sangat beragam. Oleh karena itu kita sebagai guru harus paham itu. Ya, sebagai itu. Nah, ini pemahaman guru terhadap internal siswa ini yang kita kadang-kadang kita menyamaratakan gitu kan. Wis podo ae wis ya. Rata sama-sama. Itu internal. Nah, eksternal harus globalisasi, harus teknologi. Nah, ini yang harus kita juga guru tidak jangan sampai seperti kata dalam tempurung. Guru juga harus rajin-rajin belajar dalam menyerap teknologi ini. Ya, oleh karena itu guru harus bisa menginspirasi anak untuk bisa belajar mandiri. Bisa belajar mandiri. Nah, itu ini yang menjadi kesulitan guru. Mungkin itu pendapat saya. Ya. Baik pemirsa, jadi guru adalah sosok yang memiliki peran penting dalam kehidupan siswa. Bukan hanya sebagai pengajar, Betul. tetapi juga sebagai Pendidik. pembimbing dalam pembentuk karakter dan nilai-nilai kehidupan. Nah, baik Bapak, mungkin dari tayangan mengenai fenomena guru yang dikriminalisasi tadi yang sudah ditayangkan, mungkin bagaimana pandangan Bapak dan Ibu mengenai fenomena guru yang dipidanakan saat menjalankan tugasnya? Saya? Oh, ya. Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Saya sebenarnya ngeluh dada. Ya, artinya ngeluh dada. Apalagi di kasus itu adalah seorang guru honorer. Ya. Bu Supriyanti kan honorer. Oleh karena itu saya sangat tidak setuju kalau ada kasus seperti itu. Karena mungkin apalagi waktu itu atau saat itu anak yang dikasuskan itu kan anaknya polisi. Nah mungkin bapaknya mungkin lupa. Karena ada Undang-Undang Guru dan Dosen itu tahun 2005 ya nggak salah, nomor 14, Undang 14 tahun 2005 yang mengatur adanya perlindungan hukum terhadap guru itu. Kemudian ada juga jurisprudensi dari MA tentang perlindungan guru dalam menertibkan siswa. Ya, oleh karena itu saya sangat tidak setuju kalau itu guru dipidanakan. Tidak setuju, sangat tidak setuju. Oke. Oke. Geser dari Buka sendiri, bagaimana pandangannya? Ya, hampir sama sih sebenarnya bahwa kita sesama guru ya, kalau melihat nasib beliau itu harusnya kalau kita sebagai guru, sebagai pendidik harusnya ada perlindungan hukum lah ya. Dari ketika kita melaksanakan tugas,
Karena kita sebagai guru itu tidak hanya mengajar tadi memberikan karakter, mendisiplinkan siswa atau mendisiplinkan anak, bagaimana anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang lebih baik, punya karakter, moral yang nanti bisa diterapkan di masyarakat ya. Kalau kita ndak punya perlindungan hukum dari negara, ya akhirnya guru-guru itu akhirnya apa ya, dalam melaksanakan tugas, terutama misalnya ada tugas tatip itu ya, mau mendisiplinkan itu kan kita merasa takut ya. Engko gek ngene, engko gek kita loroi, engko gek lapor bapake, lapor paleke yang polisi dan seterusnya. Ya itu maksudnya seperti itu bahwa saya merasa prihatin ya dengan sikap-sikap ya orang-orang yang penguasa ya, orang-orang yang punya jabatan lebih untuk apa mendiskriminasikan guru ya, terutama yang guru-guru honorer, yang guru-guru mungkin kalau melihat gajinya saja hanya berapa ratus ribu, kemudian dipidanakan, dituntut sekian ratus juta, lah itu uang dari mana? Itu yang sangat sayang bahwa pemerintah atau orang-orang yang mungkin punya wewenang itu harus punya rasa apa ya kemanusiaan yang tinggi semua harus seperti itu. Baik Bu, mungkin bagaimana sih seorang guru bisa membedakan tindakan yang dianggap mendidik dengan yang dianggap melanggar hukum? Bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu sendiri? Ya, Saya dulu. makasih. Kalau sifatnya mendidik itu kan berarti bagaimana kita memberikan karakter anak. Ya, mendisiplinkan anak misalnya ketika kita di kelas harusnya kita menjelaskan, menerangkan, kemudian anak-anak tidur seenaknya. Nah, itu kan harusnya kita istilahnya memberikan wawasan, ya. Kita gugah, kita membangunkan, kita ajak mereka, kita motivasi mereka untuk mengikuti materi yang kita ajarkan, kita berikan dan seterusnya. Itu salah satu contohnya bahwa kita bisa memberikan pendidikan kepada anak untuk ada minat terhadap materi atau pelajaran yang kita berikan. Kalau kaitannya dengan apa tadi apa, Ya, pelanggaran, pelanggaran ya hukum. pelanggaran hukum lah itu kan apalagi di Mandua sudah ada aturan-aturan yang ditetapkan atau tatip itu ya. Berarti anak-anak sudah tahu poin-poin apa yang harus dilakukan dan dihindarkan dengan adanya beberapa tatip itu, lah siswa yang melanggar misalnya melakukan hal di luar tataran, di luar aturan, itu harusnya ada tindakan tersendiri. Dan itu orang tuanya yang awal masuk di Mandua juga menandatangani aturan-aturan tersebut dengan siswa juga. Nah, sehingga harus orang tua itu tahu, paham ya aturan-aturan yang ada di Mandua itu seperti apa, sehingga kalau anaknya melanggar aturan yang A, B, C itu harusnya memahami seperti itu. Oke, geser ke Pak Ridho nih. Ya, Bagaimana saya tanggapannya Pak tambahkan. Ridho? Jadi memang betul apa yang dikatakan Bu Kasum ini. Selama guru itu masih koridor bertindak mendidik sesuai dengan undang-undang, baik undang-undang guru maupun undang-undang yang ada di Indonesia, dan itu ada pengadilan hukumnya, maka ya saya kira itu benar. Artinya tidak melanggar gitu ya, mendidik juga. Karena memang kita sekolah ini, madrasah ini punya tata tertib tadi yang dikatakan Pak Kasmin betul. Kita juga mendisiplinkan siswa untuk tata tertib itu. Selama guru itu tidak melanggar norma, kecuali guru mengajak siswa berbuat atau mengajak bisnis narkoba, ya kan salah. Nah, itu salah. Nah, kemudian susila. Tadi ada kasus juga kan, Ya, seperti guru menyenangi siswanya kan tidak boleh. Nah itu ya, gimana? Ustadzun baru itu halal tidak boleh. Ya, nah, itu Ustadzun muridun halal tidak boleh. Itu adalah melanggar norma. Melanggar Melanggar norma. norma Nah itu hukum. tidak mendidik. Nah seperti itu. Jadi selama guru itu masih bekerja pada koridor hukum tata norma tata tertib sekolah madrasah, maka benar itu tindakan guru gitu. Yeah. Oke, baik Bapak. Kan guru kan di balik setiap keberhasilan siswa itu ada seorang guru yang berdedikasi nih Bapak. Yeah. Nah, jika guru kita sendiri tidak merasa aman dan terlindungi, nah terus gimana apa kita sebagai guru gimana? Okay. Ya artinya kita tetap, ya artinya satu, kita juga harus berusaha
berusaha untuk tetap kita seperti menepati, misalkan kita jujur, kita amanah, kita disiplin, kemudian tetap kita menjalani tugas dengan sebaik-baiknya, ya, kita tidak pernah terlambat dan sebagainya, itu adalah teladan. Jadi pertama kali kita keteladanan, karena keteladanan sangat penting. Nah, gurunya jaga itu siswanya gimana? Nah, jadi poin utama adalah keteladanan. Siswa disuruh masuk jam T, tapi gurunya terlambat. Nah, oleh karena itu, keteladanan adalah kunci utama nanti pada saat kita menerapkan kedisiplinan, kita mendidik, kita mengajar, dan kita membimbing. Keteladanan kunci utama. Nah, temuan. Oke, baik. Ibu, nah kan tadi mau bertanya nih, bagaimana cara meningkatkan peran guru supaya bisa menjadi role model bagi siswa di era sekarang? Kalau role model berarti figur contoh ya? Ya, figur contoh siswa. Ya, kalau menurut saya bahwa guru itu harus punya kompetensi pedagogis dan integritas yang tinggi tentunya dari kemampuan-kemampuan yang dimiliki guru itu bisa nantinya menjadi sosok contoh dan guru mungkin bisa memberikan contoh tidak seperti yang diungkapkan Pak Ridho tadi kalau gurunya aja datangnya telat akhirnya kan jadi contohnya juga bahwa siswa akan telat. Nah, itu kaitannya dengan pembelajaran. Mungkin di luar itu, kalau kita bisa memberikan contoh-contoh ke kemampuan ya, kreativitas yang tinggi kita, tidak hanya di sekolah sebenarnya yang bisa jadi role model atau contohnya kita ketika di masyarakat menjadi apa ya, mengikuti kegiatan sosial ya itu juga salah satu contoh seorang guru yang menjadi figur contoh sehingga apa yang kita lakukan itu siswa akan tahu ya. Tidak hanya guru yang hebat di depan murid ketika menerangkan menjelaskan, tapi punya kelebihan lain ya dalam mungkin tulis menulis atau mungkin seperti Pak Ridho itu jadi instruktur nasional misalnya. Kalau saya mungkin senangnya juga nulis dan itu ya saya memotivasi anak itu tentunya juga dari tulis menulis ya. Nah, saya senangnya di situ, maka motivasi saya ke anak itu biasanya ya saja, ayo senang nulis, ini ada lomba nulis, ayo ini ada lomba baca puisi di internet ini. Jadi aktif ya di web-web itu untuk memotivasi siswa bisa gemar membaca, meliterasi, jadi bisa membaca situasi atau kondisi. Ya, kalau saya juga punya bukunya lagi yang itu juga terinspirasi ketika saya ingin memberikan contoh di bidang pendidikan, saya membuat satu buku lagi yang berjudul Cita Pendidikan di Masa Depan. Nah, ini juga menjadi role model anak-anak mungkin ya bisa saja menciptakan motivasi yang isinya juga keluhan, kemudian curahan hati dari anak-anak yang saya tulis dalam buku tersebut. Oke. Dari Bapak Indra sendiri ya. Kalau saya, guru harus dan memahami dan bisa melaksanakan 5 kompetensi guru. Yang pertama itu kompetensi pedagogik tadi mengajar dan sebagainya. Kemudian kompetensi kepribadian. Bagaimana dia bisa pribadi yang santun, pribadi yang sopan, disiplin itu kepribadian. Kemudian kompetensi profesional. Jadi guru harus sesuai dengan norma yang berlaku, profesi guru harus melalui aturan-aturan. Kemudian yang keempat adalah profesi sosial. Ya, tadi dikatakan di masyarakat bagaimana sosial, masyarakat guru antara pergaulan dengan teman guru, pergaulan dengan kepala dan sebagainya. Yang terakhir adalah kompetensi leadership. Itu juga penting untuk bisa menggerakkan siswa itu bagaimana. Bisa entrepreneur seorang guru itu harus meningkat gitu ya. Dan guru tidak boleh berhenti belajar. Terus-menerus harus belajar. Setiap waktu harus belajar. Tidak boleh, ya sudah, saya mau pensiun. Nah, saya tahun lagi mau pensiun 2006. 2006 udah pensiun. Sudah, tapi saya tetap belajar. Ya, motivasi yang dong. Supaya ayo ikut diklat, ayo ikut ini kayak. Oke, baik. Bagus. Kasih. Baik pemirsa, jadi dalam proses pendidikan kepatuhan siswa kepada guru menjadi landasan utama agar pembelajaran berlangsung dengan baik dan harmonis.
kepatuhan ini bukan hanya soal mengikuti aturan, tetapi juga wujud penghormatan kepada orang yang berusaha memberikan ilmu dan membantu siswa meraih masa depan yang lebih baik. Nggih. Baik, eh, gini Bapak dan Ibu, mungkin ada beberapa siswa yang menganggap guru-guru, terutama guru senior ya ini Pak ya, Nggih. kurang mengikuti perkembangan teknologi atau bisa dibilang kurang update. Ya, Nggih. bagaimana sih tanggapan Ibu dan Bapak terkait hal ini? Mulai dari Bu Kasmi terlebih dahulu. Kalau dibilang kurang update itu ya setengah-setengah sih saya. Ya sebenarnya saya sih tetap mengikuti walaupun caranya bagaimana, Iya. ya misalnya ketika mengajar itu biar tidak ketinggalan ya kita karena medsos ya kita putarkan YouTube misalnya saya tidak bisa membuat medianya misalnya ya saya putar. Kalau mungkin kalau hanya apa kayak gambaran-gambaran kalau kita ngajar Oh, PPT. PPT itu kan mungkin dibilang kuno ya sudah ya. Mungkin anak-anak sudah jenuh dengan PPT itu seperti apa ya kita ganti bagaimana kita tontonkan YouTube pembelajaran. Iya. Ya sebenarnya ya enggak ketinggalan amat sih guru-guru senior ya tetap mengikuti tapi mungkin agak beda ya jadi membuat media pembelajarannya dengan guru-guru yang masih muda punya kemampuan lebih di bidang aplikasi-aplikasinya. Tapi saya sebagai guru senior yang dibilang kurang audit itu saya juga kurang setuju. Ya kami sebagai guru yang lama atau tempo dulu ya kami akan tetap mengikuti perkembangan zaman ya kita kita tetap mengikuti bagaimana kemauan anak di zaman sekarang itu maunya metode pembelajarannya yang seperti apa itu tetap kita harus mengikuti. Iya. Nggih. Terima kasih. Kalau saya memang ya saya generasinya generasi kolonial. Jadi kemudian Anda adalah generasi Z, generasi milenial. Oleh karena itu ya saya harus mengikuti ini. Tapi keuntungan saya, generasi saya itu bisa kolonial, ya kemudian kenal apa namanya itu permainan yang manual. Nah sekarang kan tidak kenal. Ya itu apa namanya rekeran atau pakai gini ya lah itu nggak kenal kan karet. Nggak kenal sekarang itu. Satu. Ya itu saya kenal. Kemudian membuat permainan di sungai itu yang pakai sabut kelapa. Ini sudah kenal Anda? Saya kenal. Itu keuntungan kami. Namun saya tetap mengikuti. Kalau dibilang tadi kudet, saya nggak setuju. Ya. Terutama saya. Tapi itu memang tergantung pribadi masing-masing. Ya. Kalau saya tidak setuju. Saya tetap mengikuti perkembangan saya bahkan mengikuti dari Diknas ya. Diklat itu banyak ya, Canva, apa itu Quizzes, apa itu ini saya ikuti semuanya. Supaya saya tidak kudet. Demikian, itu ya menurut saya tidak setuju dengan adanya kudet. Oke, baik. Mungkin kita bahas lagi Bapak tentang kan Bapak juga udah senior dan Bapak Ibu udah termasuk senior juga di Insya Pondok Kota Allah. Madiun. Nah, mungkin ada momen yang spesial ini melihat 5 sampai 10 tahun ke depan apa yang ingin Bapak Ibu capai di Pondok Kota Madiun ini. Ibu Kasmini terlebih dahulu. Ya, saya tentunya punya keinginan ya nanti ke depannya Mandua itu menjadi Mandua yang hebat seperti lagunya Mandua Madiun, Mandua Kota Madiun Jaya. Nah, itu harapan kita juga jaya semuanya, sekolahnya juga dalam pembelajarannya. Jadi harapan saya anak-anak juga punya kemampuan yang hebat yang mungkin dimotivasi atau diprakarsai oleh guru-guru Mandua yang hebat ya sehingga kedepannya Mandua akan menjadi Mandua yang bisa dikenal oleh masyarakat, Mandua yang mungkin selalu update terhadap perkembangan zaman dan guru pun dituntut punya kemampuan atau mengembangkan daya kritis kreatif dan kolaboratifnya sehingga tercipta ya kolaborasi antara siswa dengan guru menjadi hal yang satu yang akhirnya bisa memajukan Mandua Kota Madiun. Oke. Saya pikir sudah diwakili Bu Kasmini, namun saya punya cita-cita yang juga sangat tinggi. Artinya apa? Bahwa Mandua ini bisa menasional dan menginternasional. Go internasional.
go internasional. Jadi mungkin ada siswanya yang bisa ikut ke internasionalnya. Nah sekarang mandek ini, ya tidak ada lagi pelajar dengan pelajar. Karena itu nanti mohon nanti saya usulkan supaya bisa lagi untuk ada pertemuan pelajar atau mungkin bisa go internasional sehingga bisa ada yang kuliah di Malaysia, Singapura dan sebagainya sehingga dikenal di seluruh dunia. Oke, Demikian. baik. Baik pemirsa, oleh karena itu penting bagi kita untuk memahami dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi guru agar mereka dapat menjalankan perannya dengan maksimal. Baik, Sobat M2 Studio Mustika, kita sudah di penghujung acara talk show pada kali ini. Mari kita jadikan Hari Guru Nasional ini sebagai awal dan gerakan nyata untuk mendukung pendidikan berkualitas dan bermutu bagi bangsa. Nah, semoga kita menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih kepada narasumber yang luar biasa atas ilmu waktu yang diberikan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sama-sama. Semoga bisa menebarkan hal-hal positif Amin. bagi kita semua. Amin. Jangan lupa komen, like, and subscribe, follow media Mandua Kota Madiun. Saya dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.